A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul mannan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah famhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kulawarga jamaah pengajian, jamaah peribadatan rahimakumullah. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, mulai dari nikmat umur, nikmat sehat, nikmat hidayah dan nikmat taufiknya, sehingga kita bisa berhadir di majelis ini, di masjid ini dengan tujuan dan niatan yang sama, libtigha'i mardatillah, hanya mengharap ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Seraya kita berniat nawaitu an. Di awal ulun baca satu firman Allah ayat 35 dari suratul Maidah. Surah Maidah adalah surah yang kelima dari rangkaian Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wabtagu ilaihil wasilah, dan carilah jalan atau wasilah untuk mendekatkan diri kepadanya, wajahidu fi sabilih, dan berjihadlah, berjuanglah di jalan Allah, la'allakum tuflihun, supaya kalian mendapatkan keberuntungan. Di akhir-akhir ayat ini sangat populer, akhir-akhir sangat populer, karena sedang panas-panasnya di media sosial berkenaan dengan wasilah. Karena ini salah satu yang juga diperdebatkan. Padahal ayatnya jelas, ayatnya jelas, suratul Maidah ayat 35 yang menyuruh kita untuk mencari wasilah. Makanya ketika kita selesai atau sebelum kita membaca Ratibul Haddad, kita kan berwasilah. Fatihahnya itu kan wasilah. Setelah selesai kita berwasilah dengan 4 Fatihah, kan gitulah. Nah, wasilah. Wasilah itu kalau pengertian secara harf, secara definisinya, kalau secara harfiahnya artinya perantara atau jembatan. Nah, kalau pengertian secara lugawi, secara definisi,
Al wasilatu hiyallati yatawassalu bihat tahsilil maqsud. Jadi yang namanya wasilah itu sesuatu yang dapat menyampaikan kepada suatu tujuan. Sesuatu yang dapat menyampaikan ketujuan. Kita berada di sini, hendak ke sini, ini wasilahnya. Nah, wasilah, jembatannya, jalannya. Makanya kada salah kadang-kadang ada orang minta banyo itulah. Nah, minta banyo. Tapi sebagian ada juga menentang. Minta banyo. Sebetulnya dari kecil kita sudah berwasilah, sadar atau kada sadar kita berwasilah. Di rumah kita berwasilah. Sebagai anak biasanya anak itu mayau mama itulah, minta duit pang, ujar umanya, ujar mama, jakalon abah hikam aja, ndak onpian aja. Padahal tahu duit itu dari abah itulah, ya abah. Kenapa kada langsung ke abah, lewat mama, nyaman lewat mama, dan pasti diberi itulah, pasti diberi kan lewat mama. Nah itu salah satu wasilah, Pak, wasilah. Atau ibu-ibu hendak ke pasar telah, pasar bahari rame telah, bicak lah bicak. Nah di kios siapa yuk? Cak. Padahal yang dimaksud bukan bicak, tukang bicak. Iyalah. Nah itu wasilah, Pak. Jadi kadang alih seperti mengajarkan wasilah. Jadi kadang lalu kita lah tangan ini kadang-kadang ini peruncing. Karena ada yang berpedoman dengan Quran surah Al-A'raf ayat 188. Qul la amliku li nafsi naf'an wala darra illa ma syaa Allah. Surah Al-A'raf ayat 188. Jadi ujar Allah menyuruh Nabi kita nih, Quran juga nih. Qul, katakan ya Muhammad, la amliku li nafsi naf'an wala darra. Aku tidak bisa memberi manfaat ataupun memberi bahaya, memberi mudarat untuk diriku sendiri, illa masya Allah, kecuali ada kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan Allah, nah dari ayat ini Suratul Maidah 35 tadi, pertama Allah memanggil kepada orang-orang yang beriman. Di dalam Al-Quran itu yang khusus Allah memanggil kepada orang-orang yang beriman itu ada 89 ayat. Ini sudah ada berapa ayat kita bahas. Yang khusus ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu ada 89 ayat. Tapi ujungnya apa? Kalau ini ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Takwa kepada Allah sudah kita bahas. Ada semalam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Quran surah Al-Hasyr ayat berapa? 17 ayat 17. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Jadi yang dikiau, nang dipanggil, yang diundang oleh Allah, yang diseru oleh Allah, yang dikhitab oleh Allah adalah khusus orang yang beriman dengan bertakwa. Bertakwa itu kan dari kata takwa, itu dari kata waqayaki wiqayah. Wiqayah itu artinya apik lah, kalau bahasa Banjarnya itu kan apik. Nah, apik, hati-hati.
Jadi jar Sayyidina Umar, yang namanya takwa itu, seandainya engkau berjalan di malam hari, jalanan itu licin, dan engkau tahu di jalanan itu ada duri, ada beling, ada duri-duri itu. Nah, kayak apa engkau berjalan? Ujar sahabat, ya Amirul Mukminin, kalau seperti itu kami hati-hati berjalan supaya jangan tergelincir, supaya jangan kesandung duri. Ujar Sayyidina Umar, itulah yang disebut dengan takwa. Jadi bila hati-hati hidup nih, supaya jangan tergelincir dengan dosa, tergelincir dengan siksa, tergelincir dengan azab, itu namanya takwa. Hati-hati hidup. Kalau orang dahulu mengartikan paling mudah takwa itu dengan takut. Nah, bertakwalah kepada, takutlah kepada Allah. Ya, orang takut kan pasti hati-hati. Nah, kemudian ujungnya ini yang sering membedakan dengan ayat-ayat yang lain. Di sini wabtagu ilaihil wasilah, dan carilah jalan atau wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jaka langsung Jepang jalan Allah ka dosa beperantaraan. Boleh juga, kada salah, kada salah. Cuma ada hikmah nang paling bagus, Pak. Paling bagus. Masalah nang langsung lawan nang kada langsung nih. Kita kadang-kadang sering kalau bibarkati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu kan namanya wasilah. Kenapa Kak? Ditinggal aja langsung aja lawan Allah aja. Silahkan, kada apa-apa, kada apa-apa. Cuma ada satu ilustrasi nang bagus, hikmah yang bagus. Firman Allah itu ada dua, Pak. Firman Allah itu ada dua. Satu Al-Quran, satu hadis kudusi. Jadi kedua-duanya sama firman Allah. Firman Allah sama firman Allah. Cuma cara sampainya kepada Nabi itu beda. Kalau hadis kudusi itu sampai kepada Nabi langsung, dari Allah langsung kepada Rasulullah. Itu hadis kudusi. Nah, sedangkan Al-Quran itu lewat Jibril. Jadi anunya tangganya ke Jibril dulu, Al-Quran. Makanya Syekh Hasan Bangil Sidin menafsirkan yang namanya alif lam mim. Kalau di tafsir-tafsir yang terkenal biasanya apa tuh alif lam mim tuh? Hanya Allah yang maha tahu maknanya. Itu kalau aja yang di kitab di Al-Quran terjemah, alif lam mim itu diartikan hanya Allah yang tahu. Nah, kalau Syekh Hasan Sidin ujar Sidin, alif lam mim itu tafsirnya alif Allah, lam itu Jibril, mim itu Muhammad. Nah, karena setelah alif lam mim apa semuanya? Zalikal kitab, Al-Quran ini. Nah, kitab Al-Quran ini. Jadi alif lam mim, kitab Al-Quran ini. Nah, itu artinya kitab Al-Quran itu berasal dari Allah, firman Allah lewat malaikat Jibril sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis kudusi firman Allah langsung kepada Nabi. Sedangkan Al-Quran firman Allah diwasilahkan dulu dengan Jibril baru sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di rumah misalnya pian baisi 2 buting telah kitab hadis kursi lawan kitab Al-Quran. Kalau pian hendak membaca hadis kudusi, bolehlah kada baudu mengambilnya, boleh kan itu. Kalau Al-Quran
Bolehlah kada bauduk. Kada boleh memegang Al-Quran. Gitu ya. Jadi artinya, oh ternyata Allah memberikan hikmah yang sangat luar biasa dengan firman-Nya yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat malaikat Jibril. Ternyata itu yang diutamakan, yang diabdaliyahkan. Pada sama firman Allah. Nah, ini satu hikmah yang sangat bagus lah, sangat bagus. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, dalam hadis Muslim diceritakan an Abi Muhammad Al-Baji qala kanat indana qas'atun min kisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam fakunna naj'al fihal ma'a lil marad jasasfuna biha payushpauna biha. Jadi ujar Abu Muhammad Al-Baji, ujar Sidin, Abu Muhammad Al-Baji ini sahabat Nabi. Kanat indana, kami mempunyai qas'atun, mangkok. Kami mempunyai mangkok min kisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari mangkuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah kada dalam, Nabi sudah wafat. Jadi ujar si Abu Muhammad Al-Baji, kami beisi mangkok peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, gitu nah maksudnya. Fakuna naj'al fihal ma, lalu mangkok peninggalan Rasulullah tadi, peninggalan Nabi tadi, naj'al fihal ma, kami jadikan sebagai wadah air. Artinya mangkok tadi dibuati banyu. Nah, dibuati banyu. Ma itu kan banyu putih lah. Banyu putih. Lil marad. Nah, dan air itu kami berikan untuk orang-orang sakit. Yastashfuna biha, yang orang sakit itu meminta kesembuhan kepada Allah. Payushpauna biha, lalu mereka disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham kalau kita dah. Jadi zaman sahabat itu mereka meyakini ada mangkok peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada orang garing, boy. Nah, lalu mangkuk tadi dituangi banyu, lalu disuguhkan kepada yang sakit. Tapi ingatkan nih, yastashfuna biha, mereka meminta kesembuhan kepada Allah, tetapi lewat banyu nang ada di mangkok asar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bekas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kalau pian gila, yakin ada mangkok itu dari Rasulullah. Kira-kira kalau orang menuangi banyu tuh kada anu loh, kada mungkin kita melewatkan. Jangankan itu, Pak, ulun pernah ke Museum Topkapi Turki, Istanbul. Karena di sana yang paling banyak menyimpan benda-benda peninggalan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi terdahulu, itu di istana Topkapi Turki di Istanbul. Masuk rasa apa yuk? Masuk ruangannya itu sudah rasa apa? Kada kerasan pai baju mata ni leleh deras baju mata. Siapa nyuruh dah?
Karena kita di sana melihat sendiri sorbannya Rasul. Pokoknya peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lengkap di sana, lengkap di sana. Termasuk tongkatnya Nabi Musa ada di sana, tongkatnya Nabi Musa. Tapi tidak boleh disentuh karena setelah dari kaca kemudian diberi jarak, nah, diberi jarak. Itu nang ketika Nabiullah Zakaria kan? Nabiullah Zakaria sudah bertahun-tahun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang diabadikan di dalam Al-Qur'an surah Maryam itu. Maryam. Jadi Nabi Zakaria ini berdoa kepada Allah, mengadu kepada Allah. Di tengah malam sunyi mengadu kepada Allah sambil berlinang air mata. Ujar Nabi Zakaria, Rab, ulun ni sudah tuha, bini ulun pun sudah akhir itu artinya kada datang bulan lagi. Kalau kada datang bulan tuh kira-kira umur berapa tuh? Di atas 50 ya. Ada datang bulan di atas 50. Yalah Pak Dokter lah. Atas 50 itu. Kalau kada datang bulan lagi. Tapi aku khawatir dalam usia setuha ini belum ada yang akan mengganti untuk membimbing Bani Israel. Belum jadi kabulakan Allah. Ketika Sidin berkunjung kepada ke mihrabnya Siti Maryam, keponakannya. Kan Siti Maryam diinapkan di Masjidil Aqsa juga, di Baitul Maqdis. Cuma karena bibinian kada mungkin diam di dalam masjid. Lalu dibikinkan mihrab, kamar tersendiri untuk Siti Maryam. Karena di Siti Maryam sudah dinazarkan dari dalam parut oleh umatnya. Apabila lahir akan diserahkan ke Baitul Maqdis untuk mengabdi di Baitul Maqdis. Ternyata ketika lahir bibinian. Nah, binian itulah Maryam. Dikira lalakian, tapi ternyata. Nah, ketika sudah berumur sekitar 7 tahunan sudah diserahkan kepada Nabi Zakaria. Nabi Zakaria kan pemimpin seorang nabi dan juga pemimpin Bani Israel. Dan Nabi Zakaria tidak lain adalah pamannya Maryam juga. Nah, Maryam anaknya Imran adalah saudaranya Nabi Zakaria. Nah, ketika Nabi Zakaria menjenguk keponakannya Maryam di mihrabnya, wajada indaha rizqa, ternyata Nabi Zakaria melihat di kamar Maryam penuh dengan rizqa. Rizqa itu kan bisa arti makanan, bisa arti buah-buahan, rezeki yang berlimpah di kamar itu. Qala ya Maryamu anna laki hadza, ujar Nabi Zakaria. Maryam, siapa yang mengasih? Siapa yang memberi? Dari mana makanan ini? Ujar Siti Maryam langsung menjawab, qalat huwa min indillah, ini pemberian dari Allah. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Ayat orang Batasmiyah itulah. Nah, ayat orang Batasmiyah. Allah yang memberi, Allah tidak pernah menghitung-hitung dalam pemberiannya. Oh, jadi Nabi Zakaria berarti Maryam ini bukan orang sembarangan. Dan buktinya nanti beliau yang melahirkan Nabi Isa, Nabi Isa di Maryam. Ini bukan orang sembarangan. Maka Nabi Zakaria minta izin untuk berdoa di mihrabnya Siti Maryam. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sanalah Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Di masjidnya sudah, ambil pulang. Nah, wasilah dengan mihrabnya, dengan kamarnya Maryam. Ternyata dijawab oleh Allah. Doanya dijawab. Bininya Nabi Zakaria yang akhir tadi ternyata hamil dan melahirkan Nabi Yahya.
Jadi Nabi Yahya itu hasil munajat di kadalawas lahirlah Nabi Yahya, kadalawas Maryam juga melahirkan Nabi Isa. Jadi Yahya dengan Isa itu mirip seumur, mirip. Kalau di dalam literasi Nasrani, Nabi Yahya itulah yang membaptis Yesus, katanya itu dalam literasinya Nasrani. Jadi artinya yang mengangkat Nabi Isa itu Nabi Yahya. Tapi sama-sama wafatnya pun di masa muda, umur 33-an wafatnya. Nah, jadi artinya ada wasilah itu ada. Nah, wasilah itu ada. Seorang ulama dari mazhab Syafi'i yang bernama Umar Syatta Asy-Syafi'i, beliau berkata, seandainya ujar Sidin, seandainya seseorang menuliskan Al-Quran di kertas, menuliskan ayat Al-Quran itu di kertas, lalu kertas tadi dicelupkan ke air, Jasidin. Jadi kita bisa iba ingkutnya tuh nah, bahwa silahnya lawan Umar Syatta Asy-Syafi'i ini. Jadi tulisan kertas tadi diandak ke banyu, luntur di banyu tadi, lalu diminumkan dengan niatan penyembuhan. Maka ujar Sidin hukumnya boleh. Nah, boleh. Wala yukrahu katsbus syai' minal Qur'an fi ina'in liyushka ma'uhu li syifai. Ini bahasa Sidinnya. Artinya Jasidin tidak dihukumkan makruh, apalagi haram, tidak dihukumkan makruh. Artinya kalau kada makruh berarti boleh, boleh. Bahwa tulisan itu dilunturkan di air minum dan diharapkan sebagai obat, itu hukumnya boleh dan tidak termasuk syirik. Jasidin kada termasuk syirik. Nah, dan juga kada termasuk menemukan Al-Quran dengan najis, kada Jasidin. Nah, kada Jasidin. Makanya Sidin wala yukrahul katsbu syai'in minal Qur'an fi ina'in liyusqa ma'uhu li syifai, dengan syarat, kesimpulannya dengan syarat apa? Jangan sampai meyakini bahwa yang menyembuhkan itu adalah lunturan ayat-ayat Al-Quran. Itu nang dijaga. Itu tahu ibaratan kita lah, itu tahu ibaratan. Sama tadi kita mengiau mama, minta duit lawan mama, itu tahu pada duitnya tuh ampun abah tuh lah, ampun abah. Nah, sama ketika kita minta syifa ke dokter, minta pengobatan ke dokter, tetap aja terima kasih lawan dokter, tapi tetap hati yang maha penyembuh, ya syifa, yang maha penyembuh itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya kada ada yang namanya syirik, kada ada yang namanya salah, selama hati kita tidak meyakini yang menyembuhkan itu adalah air tadi, nang menyembuhkan itu banyu, nang menyembuhkan itu obat, yang menyembuhkan itu dokter dan lain sebagainya, selama itu tidak menjadi etikat kita. Kalau itu hanya sebagai wasilah, nah jadi makanya dokter, obat, apalagi tabib, itu adalah wasilah. Sama aja kita tadi mengiau beca, padahal nang dimaksud itu tukang beca. Jadi kita sama ketika kita memakai kacamata itu wasilah, Pak. Tapi kita kadang memperhatikan, kadang melihat kacamatanya, nang kita tuju adalah tulisan nang hendak kita baca. Nah, itulah nang disebut tadi al-wasilatu hiyallati yatawassalu bihat tahsilul maqsud.
Wasilah adalah sesuatu yang dapat menyampaikan kepada suatu tujuan. Para jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam hadis Bukhari dan Muslim diceritakan, ini hadisnya bersumber dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Jadi hadis ini bersumber dari Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar. Ujar Abdullah bin Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, intalaka salasatu rattin mimman kana qablakum. Ujar Sidin, pernah terjadi sebelum zaman kalian ini ada 3 orang musafir, hatta awawu al-mabita ila gharin. Lalu karena sesuatu, karena kelelahan, di dalam tafsir lain karena kehujanan, ini kelelahan. Lalu mereka itu al-mabita ila gharin, lalu bamandak di sebuah gua. Pada khalahu, lalu masukkan ke gua tadi. Panhadarat sakhratun minal jibali, tiba-tiba batu besar gugur minal jabal, dari atas gunung. Pasyaddat alaihimul ghar, dan menutup pintu gua itu dengan batu besar tadi. Nah, faqalu innaha la yanjikum min hadhihi sakhrati illa an tad'ullaha bisalihi a'malikum. Lalu ujar nang batikan ini kayak apa? Kita hendak keluaran. Kada ada lagi nang bisa menolong nih. Bakuriak siapa nama mendengar? Karena terletak di tengah hutan. Lalu babulat-bulat, illa antad'u wallah, kecuali kita berserah dan berdoa kepada Allah, bisalihi a'malikum, dengan perantaraan amal-amal terbaik kita. Nah, kita ganangakan amal yang paling baik di antara kita nih. Faqala rajulun, maka salah satu mulai berdoa, abawani saikhani kabirani ya Rab, ulun baisi abah nang sangat tuha, umak nang sangat tuha, nang selalu ulun bakti mereka berdua. Ada nang kedua mengisahkan tentang kanali binti ammun, ada baisi tunangan sepupu nang bungas benar nang aku mencintainya, inya mencintainya, hampir-hampir sebelum nikah, hampir-hampir terjadi perzinahan, tapi tidak terjadi. Kalau itu menjadi amal saleh, ini juga menjadi wasilah. Adapun yang ketiga, ini seorang kaya, seorang pengusaha yang punya karyawan, ketika mau gajian, ada salah satu karyawannya itu tidak datang mengambil gajinya. Lalu gajinya tadi diinvestasikan oleh pengusaha tadi. Beberapa tahun datang mengambil gaji, ternyata sudah jadi peternakan, sudah kambingnya beratus-ratus, yang gajinya tadi setelah diserahkan.
ending daripada kisah itu insyaallah minggu dodi kisahnya karena sudah sampai. Insyaallah kita mulai nanti dengan awal hadis ini tentang wasilah dengan amal-amal mereka. Jadi dengan amal mereka boleh aja berbangga dengan Allah dengan amal kita, ya Rab ulun bisa ini, tapi dengan Rab bukan dengan orang lain. Jadi wasilah intinya ketika kita mendapat informasi, mendengar tentang orang tidak membolehkan wasilah, nah kita artinya ya dihual jangan juga amun kita kurang modal itulah yang penting ujar apa ujar Sayyidina Abi Muhammad Al-Baji tadi, kami aja menggunakan mangkok peninggalan Rasulullah itu dikasih banyu diminumakan, nah dengan harapan sembuh dari penyakit. Ada yang sembuh itu berkat wasilah mangkoknya Rasulullah, tetapi tetap yang diyakini menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali yang bisa ulun sampaikan, insyaallah ayat 35 suratul Maidah ini masih kita bicarakan pada pertemuan yang akan datang dengan argumen kita adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang bersumber dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma tentang 3 orang tadi yang di dalam gua. Insyaallah kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Hasbunallah ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahim, wa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Allahumma shalli 'ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك، اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.